Jadi satu hari itu Alif minta izin kepada saya, ada temennya yang namanya Dea di PHK, sudah tidak mempunyai pekerjaan, sudah tidak bisa membayar kos-kosan, dan Alif ingin sekali membantu, menolong karena dia udah nggak tahu tinggal di mana dan keluarganya juga nggak ada. Minta izin karena lagi di PHK boleh tidak tinggal di rumah. Waktu itu lagi masa-masanya corona, waktu itu kalau nggak salah bulan Mei, jadi ini sebetulnya udah lama ya, bulan Mei. Terus saya bilang, ya namanya Alif beritikat baik ingin menolong temannya, ya sudah boleh tinggal di rumah gitu. Setelah sebulan setengah lah kira-kira, saya melihat ini anak kok gimana ya, pergi malam pulang pagi. Saya juga pernah ajak ngobrol, nasehatin ya, karena saya lihat gaya hidupnya seperti laki-laki gitu, nggak seperti perempuan gitu. Saya akhirnya berinisiatif karena saya tahu dia nggak punya biaya sama sekali untuk bayar kosan, malah kos-kosannya yang lama juga belum dibayar ya. Jadi saya berinisiatif menawarkan pekerjaan supaya dia sedikit punya uang lah, karena menurut Alif boleh tinggal di rumah tapi jangan lama-lama, tapi selama nganggur nggak ada biaya boleh tinggal di rumah. Jadi saya menawarkan, waktu itu kan saya memang lagi berjualan live IG, jadi saya menawarkan dia untuk menjadi admin. Jadi sebetulnya dia itu bukan karyawan saya sebetulnya, karena saya hanya menawarkan aja. Saya panggil, sering juga saya kasih nasihat. Nah terus akhirnya dia mau jadi admin. Oke, dibayar tante, ya iyalah dibayar, jadi kamu sedikit punya uang lah daripada kamu hidupnya seperti ini, pulang pagi. Jadi dia hidupnya terbalik gitu, pagi jadi malam, malam jadi pagi gitu. Saya terenyuh aja gitu kan, orang tuanya nggak ada ya, dia hidup sebatang kara gitu, ibunya ada tapi jauh di Bali katanya. Terus sudah gitu ya sudah, saya bilang kalau memang mau jadi admin itu tapi harus bisa bangun pagi. Jadi gaya hidup kamu itu harus kamu rubah, karena menjadi admin itu kan harus standby jam 8 pagi sudah standby. Ya oke deh, oke gitu. Nah akhirnya sempat sekali 2 kali jadi admin, hanya 2 kali kalau nggak salah, hanya 2 kali, 2 minggu berturut-turut ya, 2 minggu berturut, setiap hari Minggu kan saya live. Mungkin dia sudah terima uang ya, maksud saya dia sudah punya uang itu kan dia mungkin bisa mencari kos di tempat lain atau bagaimana. Tapi saya lihat setelah itu kok jadi malah hidupnya malah jadi semakin nggak karuan gitu. Pergi nggak bilang, pulang pagi. Dia bisa pulang pagi, pintu digembok itu loncat dia pagar. Loncat pagar. Terus dia tidur dari pagi, dia pulang 24 jam nggak keluar dari kamar. Jadi kamar sampai kita gedor-gedor seharian itu nggak dibuka. Kan kalau dia dalam keadaan normal, setidur apapun digedor kamarnya pasti bangun ya. Ini enggak. Nah mulailah kita, ada apa ya sama anak ini, ada dong rasa takut, rasa curiga. Kita takut mungkin dia menggunakan hal-hal yang dilarang dibawa ke rumah kita, seperti itu. Terus saya mulai panggil dia, ajak ngomong ya. Iya, terus saya bilang, karena saya udah mulai attitude-nya juga sebenarnya nggak nyaman buat saya, attitude-nya ya. Saya ada rasa nggak nyaman kalau dia terus-terusan tinggal di rumah. Saya ada rasa was-was,
takut, saya nggak tahu apa namanya, takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, nanti saya bisa ke bawah-bawah karena saya terima orang seperti itu gitu. Dugaan kekerasan gini, sampai saat ini kita hanya mendengar dari video yang beredar bahwa ada laporan. Tapi sampai dengan hari ini kita ketemu di sini, kita belum menerima surat panggilan apapun dari kepolisian. Gitu. Sehingga saat ini kita belum bisa klarifikasi apapun. Gitu. Mungkin nanti setelah kita dapat panggilan, setelah kita di BAP, kalau teman-teman datang lagi, nanya lagi, kita bisa jelasin di situ. Kan saya juga ada di Ada rumah. di situ pada saat Kan kejadian. saya ada di rumah, kan saya yang sebetulnya memberi nasihat anak-anak, memberi nasihat anak-anak di atas kan, tapi hanya sebentar 5 menit. Terus dia juga nantangin terus Alif mungkin Dengan bahasa kasar lah ya, ngomongnya, terus udah tapi gitu ke saya tetangga. terus saya pikir daripada nanti saya kepancing, saya nggak mau kepancing nih, lagi begini ya, suasana lagi begini, semua orang tua hatinya harus nyaman. Jadi saya udah dulu ya, kalau gitu ngomong begini salah, ngomong begitu salah, udah deh mama turun dulu, masih banyak kerjaan. Nah waktu saya turun itu teriak-teriak, saya mulai dengar gitu, dia teriak-teriak di atas. Terus saya dengar dia juga mecahin barang, Ada barang yang dipecahin. ada barang yang dipecahin. Terus saya juga, jadi saya walaupun turun tapi saya masih dengar di tangga prang gitu. Terus dengar Alif ngomong gini, udah Dea, lu pergi aja dari rumah gua sekarang, lu udah cabut aja Dea gitu. Tapi yang mecahin barang itu adalah Dea ya, bukan Alif. Dea yang memecahkan barang, jadi jangan salah sangka di sini. Dea yang memulai, Dea tidak senang dan hati seperti itu. Setelah Teh Tami turun, kemudian Dea mecahin barang, seolah-olah mau nimpuk Teh Tami mungkin, tapi nggak berani, jadi dia pecahin. Yang dipecahin itu kayak semacam vas bunga gitu, vas bunga besar, itu dipecahin sama dia gitu. Dan reaksi Alif waktu itu, lo ngapain sih kayak gini? Alif ngambil, Ya, Alif masih tenang aja. masih tenang, Alif malah ngambil sapu kok mau nyapuin. Terus dia ngelempar apa lagi ke pintu gitu. Terus Alif bilang, ngapain sih lu, udah deh lu keluar. Nah terus saya dengar, gua nggak mau keluar, gua mau tinggal di sini gitu. Tapi karena saya udah dengar prang pecah, saya agak takut karena kan namanya pecah ya, beling ya. Saya langsung keluar, terus suruh mbak saya panggil satpam. Satpam datang. Berapa orang? Dua orang satpam di kompleks ini. Saya bilang tolong dong, ada anak yang ngamuk-ngamuk, nggak mau keluar dari rumah saya. Saya bilang tolong gitu. Terus satpamnya naik ke atas. Nah di atas itu satpam juga mau pegang-pegang, dia juga ngamuk, Alif juga megang, terus dia ngamuk, dia berontak, akhirnya sama satpam dibawa turun, ditarik dibawa turun. Tapi dia sempat gini, awas ya tante. Dia ngancem-ngancem selama dia dipatah dibawa keluar oleh 2 orang security itu, dia ngancem-ngancem gitu. Ya, nah terus dia keluar dari pagar, terus dia giniin satpam. Terus satpam juga diajak ribut, saya lihat dari atas. Satpam didorong-dorong bahunya, diajak ribut. Terus satpam juga jadi ribut sama dia. Terus waktu dia lepas tangannya, dia sempat mau masuk lagi ke dalam, dipegang lagi sama satpam gitu. Saya akhirnya panggil polisi. Dia itu di depan ngamuk-ngamuk, dia menjatuh-jatuhkan dirinya, dan dia juga tendang-tendang mobil Alif. Dia tendang-tendang, dia kacanya, di spionnya, di gini-gini, saya semua lihat dari atas. Saya bilang, Alif, kan mobil kamu gitu. Terus Alif sempat turun, ancurin aja Dea, mobil gue diasuransi kok, nggak apa-apa, yang penting. Terus saya bilang gini, Dea udah cepet jalan, kamu pergi dari sini, jalan. Tapi barangnya itu ternyata di rumah saya banyak sekali barang-barangnya. Waktu dia datang itu dia hanya membawa ransel dan 1 kresek gitu, kayaknya hanya itu yang dia bawa. Tapi Alif dengan mbaknya yang 2 kan beresin barang-barangnya. Nah waktu beresin barangnya itu banyak sekali, jadi lama beresin barang-barang, hampir 1 kamar barang-barangnya. Tapi saya bingung, kapan dia bawa barangnya ke sini ya gitu. Kok saya sebagai yang punya rumah nggak tahu. Ternyata malam hari mulai masukin banyak, sampai ada lemari, sampai ada apa. Dan saat itu, hari itu juga kita nggak melihat Dea dalam keadaan normal ya.
Dalam keadaan normal yang kayak kita sehat bisa ngomong jelas enggak. Kalau Mbak pada dan Mas lihat videonya itu di video itu kan kita bisa dengar suara dia kayak agak-agak pelok ya. Dan kalau memang orang benar-benar dianiaya, disakitin, apa dia sempet terus begini gitu kan? Nggak sempet ya. Kalau kita dianiaya, kita beneran sakit banget, kita udah nyelamatin diri kita dulu, nolongin diri kita sendiri dulu kan. Tapi kan kalau kita bisa lihat dia kayak memang sengaja mau pansos ya gitu ya. Saya memang sempat waktu itu bilang sama Teteh, Teh mau kita perkarain secara hukum nggak? Karena ini pencemaran nama baik gitu. Tapi Teteh bilang nggak usah lah, buat apa gitu. Kita belum bisa jawab ini karena kita juga nggak tahu nih kebenarannya, apakah benar security ngomong kayak gitu. Kita harus double check juga sama security karena yang kita tahu tidak ada pemukulan. Tapi kalau memang seperti yang di video itu atau yang security bilang benar, ya kita buktikan kan nanti secara hukumnya. Kalau dibilang pemukulan kayak di video ya sambil diseret katanya dipukulin, nggak ada. Itu silakan tanya security apa benar waktu seperti di video bilang waktu sambil dikeluarin dari rumah kita tidak diseret ya, tapi karena dia tidak mau keluar baik-baik, dipapah, digendong supaya dia keluar oleh 2 orang ini gitu. Dan itu banyak saksi kan. Sekarang gini aja, apa iya seseorang yang dia sudah ditolong dengan baik hati, kita nggak tahu siapa dia, kita kasih tempat tinggal, kita kasih makan, kita kasih uang, kemudian kita aniaya atas dasar apa? Kalau Mbak bisa tanya tadi si Babe ya satpam di sini dan pegawai yang lain, tanya deh kerja di sini udah berapa puluh tahun. Boleh tanya Babe, mungkin dia lebih lama kerja di sini. Sekitar 30 ada ya? 35 tahun lebih sebelum ada Alif, dia udah kerja di sini gitu. Jadi bisa tanya apakah Ibu Cintami itu seperti yang dibilang sama Dea. Kan kalau Mbak tahu selama ini Ibu Cintami nggak pernah punya sesuatu yang negatif ya. Terus tiba-tiba anak ini datang ngomong begini-begini, kalau itu dipercaya sangat disayangkan gitu.